Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sangat senang berjumpa kembali untuk membagikan firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah pada siapa ku mengadu. Natsnya dari Mazmur pasal 64 ayat 2. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kehidupan yang sangat menyakitkan dan menyedihkan adalah ketika kita tidak punya seseorang, apakah itu keluarga, apakah itu sahabat, apakah itu teman, menjadi tempat kita curhat, menjadi tempat kita mengadu. Mungkin ada orang yang punya keluarga, tetapi karena suasana keluarga tidak baik, mungkin karena dalam permusuhan atau mungkin hidup dalam keegoisan, hidup saling tidak damai, akhirnya anggota keluarga tidak bisa menjadi tempat curhat bagi yang lain. Nah, saat seperti ini, semua persoalan kita, semua kesulitan kita tanggung sendiri, kita menumpuk, kita simpan dalam hati, sehingga itu bisa menjadi beban yang sangat berat. Dan kalau kita nggak kuat, kita bisa putus asa, kita bisa mengeluh, kita bisa stres, ujungnya kita marah, ujungnya kita menangis, dan kalau kita nggak waspada, kita bisa kecewa dan akhirnya menyerah. Ada lagu dangdut yang saya ingat tentang kisah ini. Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu, akan ku cari ke ujung dunia, akan ku cari. Orang kalau butuh tempat mengadu, kalau rindu seseorang, ke ujung dunia pun akan dicari. Para psikolog berkata, kalau ada orang yang mau mendengarkan keluhan kita, katanya kita akan mendapatkan kekuatan, katanya kita bisa mendapatkan kelegaan. Nah, tapi kan pertanyaannya sederhana, siapa yang mau mendengarkan keluhan kita? Mungkin kalau kita bicara soal berkat, mungkin kalau kita bicara soal keuntungan, orang nggak usah kita panggil pun datang, orang berebut mendengarkan kisah kita. Tetapi kalau kisah itu kisah mengeluh, orang mungkin menutup mata, orang mungkin akan memalingkan wajah dari kita. Tapi kita bersyukur, kita punya Allah yang senantiasa hadir, yang senantiasa setia, yang senantiasa ada untuk mendengarkan kita. Makanya Alkitab bilang, berserulah kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang belum engkau ketahui dan hal-hal yang besar. Ada Yesus yang senantiasa beserta kita, itu sebabnya tidak ada alasan untuk putus asa. Yesus yang berkata, marilah kepadaku orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kalau Yesus yang berjanji, pasti dia tepati, karena dia bukan manusia, dia Allah yang berkuasa. Dia adalah sumber kasih karunia, sumber damai sejahtera, sumber berkat dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pemazmur menceritakan bahwa dia punya persoalan yang sangat berat, dia punya kesulitan. Kenapa? Karena dia punya musuh yang sangat hebat, punya musuh yang sangat jahat. Dia sangat jahat kepada dia. Kadang-kadang mulut mereka begitu pedas, mulut mereka merancangkan sesuatu yang jahat, rancangan-rancangan mereka untuk membinasakan pemazmur dan menghabisinya. Tetapi menarik, Alkitab bilang, pemazmur menyaksikan bahwa walaupun dia punya musuh, tetapi dia diluputkan oleh Tuhan. Artinya orang percaya bisa punya persoalan, punya musuh dalam hidup ini, tapi selama kita mengeluh kepada Tuhan, selama kita berseru kepada Tuhan, ujungnya pasti kita lihat kemenangan dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau saudara punya persoalan, enggak usah mengeluh sama orang. Pastikan kau fokus mengeluh kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Nah, karena kalau kita berseru kepada Tuhan, Dia nyatakan jawaban yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita mengeluh kepada Tuhan, ada beberapa hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, Allah mendengar seruan dan keluhan kita. Itu sebabnya kalau kita merasa sendiri, kalau kita merasa hidup ini sulit, merasa hidup ini susah, jangan putus asa. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendengarkan kita. Dia Allah yang peduli dengan kita. Kalau kita berseru kepada manusia, ada kalanya dia menutup mata, dia menutup telinga, dan dia bisa berjanji akan menolong kita, tapi faktanya dia nggak menolong kita, dia menutup telinga buat kita. Saya ingat ada kisah seorang anak kecil, ketika dia meminta sepeda kepada neneknya, lalu neneknya nggak kasih. Lalu akhirnya dia berdoa dengan keras sama Tuhan,
Dia bilang, Tuhan berikan aku sepeda, Tuhan berikan aku sepeda. Lalu neneknya mulai marah. Cuk, jangan berdoa keras-keras, Tuhan itu nggak budak. Nah akhirnya cucunya bilang, memang Tuhan nggak budak, tapi nenek kan budak. Nah artinya gini, ada orang kalau kita minta tolong, pura-pura budak, pura-pura nggak mau dengar. Nah tapi Allah kita mau mendengarkan kita, karena Dia Allah yang hidup. Kita mencatat bahwa Tuhan kita bukanlah berhala-berhala. Tuhan kita bukanlah patung yang punya mulut tapi nggak bisa bicara. Tuhan kita bukanlah patung yang punya telinga tapi nggak bisa mendengar. Kalau kita berseru, pasti Tuhan mendengarkan kita. Dan luar biasanya orang percaya itu hebat. Kenapa hebat? Karena dia nggak pernah sendiri. Ketika kita lemah, kita mengeluh dengan luar biasa. Ada Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Roh Kudus itu menyertai. Roh Kudus itu mendorong kita untuk berdoa. Roh Kudus itu membantu kita, menguatkan kita sehingga kita berdoa. Dan saya percaya apa yang dinaikkan Roh Kudus kepada Bapa itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, apa yang terjadi kalau kita mengeluh kepada Tuhan? Yang kedua adalah Tuhan menyatakan perlindungannya. Kita sudah melihat bahwa pemazmur punya musuh yang sangat dahsyat. Mereka orang-orang yang sangat kejam, yang merancangkan kebinasan, merancangkan kematian kepada pemazmur. Mereka punya siasat yang luar biasa. Mereka memasang jerat, mereka memasang jaring untuk menangkap supaya pemazmur masuk dalam perangkap sehingga dia nggak bisa berdaya. Musuh-musuhnya menyampaikan hal-hal yang jahat, mungkin memfitnah, mungkin menggosip apa yang tidak dia nggak lakukan, tetapi disampaikan oleh musuh-musuhnya. Tetapi Alkitab bilang, orang yang mengadu sama Tuhan, Tuhan menjadi perlindungannya. Makanya ada lagu, Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh, di dalam bahaya, kau batu karangku teguh. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Allah mendengar. Kalau kita berlindung sama Tuhan, Dia menjadi pahlawan, Dia menjadi tentara buat kita. Saya ingat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu ketika mereka di padang gurun, ketika mereka melihat pasukan bangsa Mesir, mereka sangat ketakutan. Lalu mereka bilang sama Musa, Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga kau membawa kami ke sini? Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut, karena akulah yang akan berperang. Kamu tinggal diam saja dan kamu akan melihatnya. Yang ketiga, apa yang terjadi kalau kita mengeluh sama Tuhan? Yang ketiga adalah Tuhan menyatakan kebenaran. Musuh-musuh pemazmur mempunyai rahasia yang tidak disampaikan kepada orang. Itu rahasia yang untuk membinasakannya. Tetapi luar biasa, apa yang dirancangkan orang di tempat yang tersembunyi buat orang yang mengadu sama Tuhan, Tuhan menyatakannya. Perkataan-perkataan licik yang dikatakan oleh musuhnya dibalikkan Tuhan kepada mereka. Panah-panah yang diarahkan oleh musuh pemazmur dibalikkan Tuhan kepada mereka. Memang Tuhan itu sangat luar biasa. Apa yang dikatakan orang di tempat yang tersembunyi akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Itu sebabnya orang merekarakakan yang jahat di tempat yang tersembunyi, tapi Tuhan merekarakakannya buat kebaikan kita. Karena itu pastikan kita tetap maju. Kalau orang menjahati, memusuhi, jangan balas yang jahat dengan yang jahat, tapi berdoa buat mereka. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya.